Misalnya kamu menggunakan audio atau visual milik orang lain dalam batas penggunaan wajar dan memberikan nilai yang positif. Atau dengan cara ajaib apapun, kalau yang punya tidak mau, habis kontenmu, selesai mimpi-mimpimu. Halo YouTubers, kita mungkin berpikir lisensi Creative Commons di YouTube ini sederhana saja. Misalnya, cukup dengan cek deskripsinya atau menggunakan filter di penelusuran YouTube. Kalau dinyatakan Creative Commons, lalu langsung comot. Tidak bisa seperti itu, menggunakan karya orang lain tetap ada aturannya. Dan kita sendiri sebagai pemilik kontennya pun kadang masih bingung bagaimana sebenarnya lisensi Creative Commons ini bekerja. Apakah tinggal comot, kasih atribusi, selesai. Jadi gini, saat mengupload sebuah video, kita diberikan beberapa opsi lisensi yang dapat kita pilih untuk video kita. Yang pertama, lisensi YouTube standar, dan yang kedua, lisensi Creative Commons atribusi. Jadi kita harus tahu dulu pengertian dari kedua lisensi ini. Pertama, lisensi YouTube standar. Lisensi ini bermakna bahwa kita memberikan hak siar video kita ke YouTube, bukan hak untuk dibuat ulang. Artinya, video tersebut hanya dapat diakses dari YouTube dengan tujuan menonton dan tidak untuk di-reupload, digunakan ulang, bahkan dibuat ulang dengan modifikasi, serta didistribusikan dalam bentuk lain apapun tanpa persetujuan kita. Walaupun channel lain menggunakan video kita tersebut dalam perlindungan fair use, kita berhak untuk mengatakan tidak untuk menggunakan kembali video kita tersebut. Jadi kebijakan fair use ini tidak bisa menjamin apa-apa. Kuncinya ada di pemilik konten aslinya. Misalnya kamu menggunakan audio atau visual milik orang lain dalam batas penggunaan wajar dan memberikan nilai yang positif. Atau dengan cara ajaib apapun, kalau yang punya tidak mau, habis kontenmu, selesai mimpi-mimpimu. Contohnya pada video yang ini. Kedua, Creative Commons atribusi. Jika kita memilih lisensi Creative Commons, artinya kita mengizinkan orang lain untuk menggunakan bagian apapun dari video kita tersebut, sehingga orang lain diizinkan untuk mengedit, membuat ulang, ataupun mengubah hasil karya kita tersebut dengan atribusi. Contohnya channel Freestock Footage Indonesia Natur yang berisi footage buatan sendiri dan dijamin originalitasnya. Jelas dia katakan bahwa kontennya dibuat sendiri dan diberikan lisensi Creative Commons. Dia juga sudah menjelaskan disclaimer video-videonya secara langsung kepada saya. Beruntunglah kita yang berada dalam komunitas kecil ini mendapatkan informasi tersebut, sehingga kita bisa tahu di mana mencari video yang bisa kita gunakan kembali. Nah, di YouTube ini sendiri, aturan umum mengenai lisensi Creative Commons ini sendiri adalah dengan atribusi. Atribusi ini akan saya jelaskan sambil berjalan saja. Tapi sebenarnya ada beberapa jenis lisensi Creative Commons yang dapat kita berikan pada video kita atau pada video orang yang akan kita gunakan kembali tersebut. Saya akan sampaikan satu persatu secara perlahan. Setelah ini kamu cek deskripsi video yang akan kamu gunakan kembali tersebut. Kapan perlu tanyakan langsung pada pemiliknya agar tidak salah dalam menggunakannya. Silahkan minum dulu dan cemilannya sambil dinikmati. Pertama, Creative Commons atribusi. Artinya kita boleh menyalin, membuat ulang dengan modifikasi, mengedit, dan mempublikasi kembali materi video tersebut dalam bentuk dan format apapun, serta membuat konten turunannya untuk kepentingan apapun, termasuk untuk kepentingan komersial. Atribusi artinya kita harus mencantumkan nama yang sesuai, mencantumkan link terhadap lisensi, dan membuat disclaimer bahwa ada perubahan dari konten aslinya. Karya turunan sendiri meliputi karya fiksi, sequel, terjemahan, ataupun adaptasi dari konten aslinya. Gimana? Sudah mulai paham ya? Jadi tidak bisa asal comot walaupun dengan menggunakan lisensi Creative Commons. Tapi jangan puas dulu, karena poin ini adalah pengertian dasar untuk melanjutkan ke poin berikutnya. 2. Creative Commons atribusi berbagi serupa. Pada poin ini saya hanya sampaikan arti tambahannya saja, yaitu berbagi serupa, yang artinya bahwa konten yang kita buat tersebut harus diberikan lisensi yang sama dengan konten aslinya. Bila konten aslinya menggunakan lisensi Creative Commons, artinya kita juga harus membuat video kita tersebut dengan lisensi Creative Commons. 3. Creative Commons atribusi non-komersial. Pengertiannya sama dengan poin yang pertama, hanya saja kita tidak boleh membuat konten tersebut untuk tujuan komersial. Misalnya, kita tidak bisa membuat konten penjualan barang atau jasa menggunakan materi video milik orang lain. Jadi hanya terbatas untuk tujuan hiburan ataupun informasi. 4. Creative Commons atribusi tanpa turunan. Dalam poin ini artinya bila ada modifikasi dari konten aslinya, maka kita tidak boleh mempublish video tersebut, jadi hanya untuk keperluan pribadi saja, kecuali tanpa modifikasi. Misalnya video saya ini saya berikan lisensi Creative Commons tanpa turunan, artinya kamu boleh mereupload video saya ini 100% tanpa perlu melakukan perubahan apapun, hanya perlu memberikan atribusi saja. 5. Creative Commons atribusi non-komersial berbagi serupa.
Di sini artinya materi video orang lain yang kita gunakan kembali tersebut tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial dan harus diberikan lisensi yang sama seperti konten aslinya. 6. Creative Commons atribusi non-komersial tanpa turunan. Bila kita ingin mengambil video orang lain dengan lisensi seperti ini, sebaiknya kita hindari saja, karena kita tidak boleh memodifikasinya apabila kita ingin mempublisnya, kecuali kita mereupload video tersebut tanpa ada perubahan apa-apa, dan tentunya tidak boleh untuk tujuan komersial. Jadi tetap bijaksanalah dalam menggunakan karya milik orang lain. YouTubers.